Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Fahmil, mahasiswa dari PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang mana akan sedikit membahas tema tentang mengenal hakikat manusia dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama itu hakikat manusia, dan yang kedua ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan, dan yang terakhir klasifikasi tujuan pendidikan. Baik, mari kita mulai sahabat pendidikan. Jadi hakikat manusia secara filosofis adalah konsep tentang sifat dasar atau esensi manusia. Jadi manusia memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu jasmani, akal, dan ruh. Jasmani itu sendiri merujuk pada fisik, yang mana memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis. Dan akal adalah kemampuan berpikir yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dan untuk ruh atau spiritualitas mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan dan penciptanya. Sebagai makhluk berfitrah, manusia cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Dalam konteks pendidikan, memahami hakikat manusia adalah penting, karena pendidikan tidak hanya untuk mengasah intelektual, tetapi juga mengembangkan moral dan spiritual manusia, agar ia bisa menjalankan peran sebagai makhluk sosial dan khalifah di bumi. Sekarang kita masuk ke konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Jadi untuk ontologi pendidikan berbicara tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan, yaitu hakikat. Dari pengetahuan itu sendiri, ontologi menanyakan apa itu pengetahuan, apa saja realitas yang harus kita pahami dalam proses pendidikan. Jadi pada dasarnya adalah proses memahami realitas tentang diri manusia, alam semesta, dan Tuhannya. Epistemologi pendidikan membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, dan praktek. Semuanya terkait dengan epistemologi. Dalam Islam, epistemologi pendidikan tidak hanya berdasarkan panca indera dan rasio, tetapi juga mencakup wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Dan untuk aksiologi pendidikan berkaitan dengan nilai tujuan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dapat membentuk akal dan perilaku manusia. Aksiologi pendidikan mempertimbangkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan secara moral dalam kehidupan nyata. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Dan yang terakhir kita masuk di topik klasifikasi tujuan pendidikan. Jadi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama yang dapat kita klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan individual. Jadi pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu seperti intelektual, fisik, dan spiritual. Pendidikan berupaya menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua itu tujuan sosial. Jadi pendidikan bertujuan mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat. Pendidikan membantu menciptakan warga negara yang produktif, beretika, dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Dan yang ketiga, tujuan moral dan spiritual. Pendidikan dalam konteks Islam menekankan pentingnya membentuk akhlak mulia dan menjalankan peran sebagai hamba Allah. Pendidikan ini mempersiapkan manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transmisi pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan integritas seseorang. Demikianlah
Kita telah membahas hakikat manusia, ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan, serta klasifikasi tujuan pendidikan. Sedikit kutipan yang saya dapat, pendidikan holisontik dan berbasis pada pengembangan akal, jasmani dan rohani akan mampu mencetak manusia yang berkarakter kuat, berpengetahuan luas, dan memiliki moral yang tinggi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.